Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datia Sanas dari absen 4. Saya Nabila Azri Natasha dari absen 15. Saya Sita Jelikaran Airi di absen 25. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita lagi berada di mana ya? Jadi hari ini kami lagi ada di salah satu tempat bersejarah di Purwokerto, yaitu Gedung Karesidenan Purwokerto atau Heterospes. Oh, berarti kali ini kita lagi berada di Purwokerto ya? Ya, ikuti sejarah singkatnya bareng kami. Awal berdirinya tahun 1843, sejarah Karesidenan Banyumas dimulai jauh sebelum Purwokerto jadi kota besar seperti sekarang loh. Gedung Karesidenan pertamanya berdiri pada tahun 1843, berlokasi di kota Banyumas yang dulunya merupakan ibu kota Karesidenan. Nah, sekarang ini kita dari dalam ruangannya. Kan apa aja sih yang kita bakal lakuin di sini dan isinya tuh apa aja sih dalamnya? Yuk ikuti. Nah, di tempat itulah seorang presiden Belanda tinggal dan menjalankan pemerintahan untuk mengatur wilayah Banyumas Raya, mulai dari Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, hingga Banjarnegara. Pemindahan ke Purwokerto tahun 1937. Seiring perkembangan wilayah, pusat pemerintahan akhirnya mengalami perubahan. Pada 7 Januari 1937, pemerintahan kolonial Belanda secara resmi memindahkan pusat ke Karesidenan Banyumas dari kota Banyumas ke Purwokerto. Nah, pemindahan ini terjadi karena Purwokerto dianggap berkembang lebih pesat, punya akses transportasi yang lebih strategis, dan menjadi pusat ekonomi baru di wilayah Banyumas Raya. Kita mau lanjut kemana nih? Jadi di Karesidenan Purwokerto ada 2 lantai. Yuk kita ke atas. Pembangunan Gedung Karesidenan di Purwokerto selesai tahun 1939. Setelah dipindah ke Purwokerto, Belanda mulai membangun gedung baru untuk residen dan kantor administrasi. Pembangunan ini berlangsung beberapa tahun dan selesai sekitar tahun 1939. Jadi, Gedung Karesidenan yang kita lihat sekarang, termasuk yang ada di sebelah SMKN 2 Purwokerto, merupakan bangunan yang berdiri pada akhir masa kolonial Belanda. Situr kolonial yang masih terjaga. Kalau dilihat gaya bangunannya khas Belanda, jendela besar, dinding tebal, langit-langit tinggi, dan desain simetris. Ini dibuat supaya gedung tetap sejuk dan nyaman di iklim tropis. Beberapa bagian bangunan masih asli sejak tahun 1939. Inilah yang membuat gedung ini sangat bernilai sejarah karena kita bisa merasakan langsung suasana arsitektur kolonial yang masih dipertahankan. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini tetap digunakan sebagai pusat administrasi pemerintah. Namun, seiring perubahan sistem pemerintahan, jabatan residen tidak digunakan lagi. Walaupun begitu, gedung Karesidenan tetap dipertahankan sebagai bangunan penting. Sekarang, gedung ini sering dipakai untuk kegiatan budaya, pameran seni, event pemerintahan, hingga acara masyarakat. Dengan mengetahui bahwa gedung ini sudah punya sejarah sejak 1843, dipindahkan pada 1937, dan bangunan sekarang berdiri sejak 1939. Di sini nih ada ruangan lagi. Coba kita masuk. Ini sih ruangan apa ya? Ini ada salah satu kamar. Kita jadi bisa memahami betapa pentingnya gedung ini sebagai saksi perkembangan Banyumas Raya. Buat pelajar, terutama teman-teman di SMK Negeri 2 Purwokerto yang bersebelahan langsung dengan gedung ini, tempat ini bisa jadi sumber belajar sejarah yang nyata. Sekarang kita udah keluar nih dari gedung. Kalian jadi tahu kan gimana asli di dalam ruangan ini dan juga bisa menambah wawasan dalam sejarah Indonesia. Oke, segitu dulu vlog dari kami. Terima kasih sudah ikut nemenin kami ke tempat bersejarah ya.